Shalom Bapak Ibu, senang sekali menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Kita boleh belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hati seorang hamba dan bagaimana sikap seorang hamba terhadap tuannya. Nah, firman-Nya kita akan ambil dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman-Nya berkata demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji nama Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi merujuk pada bagian akhir dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita ini adalah seorang hamba. Dan dikatakan bahwa Kristus adalah kepala, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita saat ini ada di sorga, kalau itu merujuk pada Tuhan Yesus. Tetapi di satu sisi bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan rohnya kepada kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang ada bersama-sama dengan kita, di mana Tuhan itu disebut sebagai Allah Immanuel, Allah beserta kita. Artinya, di satu sisi Kristus ada di surga, tetapi di satu sisi pemimpin kita, yaitu Roh Kudus, itu ada bersama dengan kita. Jadi pemimpin kita itu selalu menyertai di mana kita berada. Nah, karena itu kita tidak bisa menyembunyikan diri dari mata pemimpin kita atau Tuhan kita. Karena Kristus adalah Tuhan yang kita layani. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba terhadap Tuhan yang memberikan perintahnya kepada kita? Hamba itu adalah pelayan. Nah, tugas seorang pelayan adalah melayani tuannya, berusaha untuk menyenangkan hati tuannya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Itu merupakan tugas, merupakan bagian yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Nah, karena itu seorang hamba harus dengar-dengaran akan suara tuannya. Dia harus ngerti apa yang dikehendaki oleh tuannya, apa yang disukai oleh tuannya dan apa yang tidak disukai. Dia harus kenali apa yang menjadi keinginan dari tuannya. Nah, karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, hamba Kristus, maka setiap kita wajib untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, karena itu kita harus memiliki hati yang mendengar. Ya, kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus sering dengarkan firman-Nya, sering mendengar khotbah. Kita harus sering baca firman-Nya, supaya dengan demikian kita mengerti apa yang menjadi kehendak, kemauan dari Tuhan kita yang kita layani, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Mendengar itu lebih penting daripada mempersembahkan, supaya kita bisa ngerti apa sih yang diperintahkan kepada kita. Sebagai hamba, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Nah, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kalau kita tidak memahami akan apa yang menjadi keinginan Tuhan kita? Karena itu penting sekali
bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk kita belajar mengenali kehendak Tuhan, mengenali keinginan Tuhan, mengenali perintah Tuhan. Kita harus kenali firman-Nya, kita harus kenali suara Tuhan, kehendaknya, untuk kita bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan Tuhan kita yang ada di bumi, karena menunjuk pada ayat yang kita baca tadi. Di sini dikatakan, saya baca sekali lagi di ayat 22, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Jadi selain kita ini sebagai hamba Kristus, ternyata kita juga sebagai hamba dari orang-orang yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi otoritas dalam hidup kita. Artinya orang-orang yang ada di atas kita, pemimpin-pemimpin kita, mereka inilah orang-orang yang harus kita layani dalam konteks kita sebagai hamba. Lalu bagaimana sikap kita sebagai hamba terhadap tuan-tuan kita yang ada di dunia? Nah, nasihat firman-Nya berkata bahwa taat dan setia dalam segala hal, ya. Jadi taatilah mereka dalam segala hal. Ini ditujukan kepada hamba-hamba yang melayani tuan-tuan yang ada di bumi ini. Jadi dikatakan taat dan setia dalam segala hal, artinya tunduk kepada Tuhan kita, tunduk kepada para pemimpin kita, tunduk pada otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Sebagai pemimpin rohani, maka kita harus taati mereka, para gembala. Ya, para gembala atau para pemimpin gereja. Mereka itu adalah yang punya otoritas atas hidup kita. Kewajiban kita sebagai hamba, kita harus tunduk dan taat kepada mereka, para pemimpin rohani, para pembimbing-pembimbing kita, ya, bapak-bapak rohani kita atau kakak-kakak rohani kita. Mereka yang punya andil untuk pertumbuhan rohani kita harus taati mereka. Kita harus tunduk kepada mereka. Kemudian kalau kita berada di sebuah lingkungan pekerjaan, maka kita juga harus taat pada pemimpin di tempat kerja. Tunduk pada para manajer kita, tunduk pada direktur kita, tunduk pada orang-orang yang ada di atas kita. Karena itu kewajiban sebagai seorang hamba, sebagai seorang bawahan, harus tunduk pada pemimpin. Lalu bagaimana kalau kita belum bekerja atau untuk anak-anak? Di satu sisi sebagai anak, mungkin kita tidak perlu melakukan apapun di rumah. Tapi kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa kalau kita tidak mengerjakan sesuatu. Walaupun kita sebagai anak, tapi suatu saat kita harus memposisikan diri sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba kita harus melakukan sesuatu, menyenangkan hati Tuhan kita. Kalau kita sebagai anak, Tuhan kita adalah orang tua kita. Ya, kita harus menyenangkan hati orang tua kita, membantu mereka dalam segala hal, untuk setiap pekerjaan di rumah, untuk setiap pekerjaan yang bisa kita bantu terhadap orang tua kita. Itu sama artinya kalau secara rohani kita ini disebut sebagai anak Allah, tidak selamanya kita harus bersikap sebagai seorang anak. Ada waktunya kita harus bersikap sebagai seorang hamba, untuk kita bisa bertumbuh secara dewasa, bertumbuh dewasa secara rohani. Maka kita harus memposisikan diri sebagai seorang hamba. Itu perlu buat kita semua. Kemudian hal yang kedua, sikap kita harus melakukan pekerjaanmu dengan tulus hati, ya, dan dengan takut akan Tuhan. Tulus hati ini melakukan sesuatu tanpa pamrih, melakukan sesuatu dengan sukacita, ya, dengan kerelaan, tanpa ada motivasi mencari keuntungan, tanpa ada motivasi-motivasi lain
Tapi lakukan semua pekerjaan itu dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan senang hati untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, dengan takut akan Tuhan itu artinya segala pekerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Lalu berikutnya, sikap kita harus perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini ada konteksnya sama seperti di atasnya tadi. Jadi kalau kita melakukan suatu apapun, segala pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan, seperti kita lakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, melakukan dengan segenap hati berarti dengan segenap kemampuan kita, melibatkan semua emosi kita, melibatkan semua pikiran kita, semua imajinasi kita, semua apa yang ada dalam diri kita. Ini kita curahkan semuanya untuk melakukan pekerjaan itu supaya hasilnya menjadi maksimal, hasilnya menjadi sempurna. Dan kita lakukan yang terbaik seperti kita lakukan untuk Tuhan, bukan melakukannya untuk manusia. Jadi kalau kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita tidak akan melakukan setengah-setengah. Kita akan melakukannya dengan segenap hati, dengan segala daya upaya yang terbaik kita kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah perbuatan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi dibutuhkan suatu kedewasaan secara rohani untuk kita bisa bersikap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun yang kita lakukan itu adalah untuk manusia, tetapi sikap yang kita berikan adalah untuk Tuhan. Dan selanjutnya di bagian terakhir, sikap kita sebagai seorang hamba, dikatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang pekerja itu layak untuk mendapatkan upah. Dan Tuhan tahu, ketika kita mengerjakan semua hal yang dipercayakan dalam hidup kita, dan kita lakukan dengan segenap hati, dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dengan tanpa memikirkan ada upah atau tidak, maka percayalah, Tuhan itu perhitungkan semua jerih lelah yang kita lakukan. Dan upah kita ada di dalam Tuhan. Upah kita ada pada Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir tentang upah. Jadi kita cukup melakukan segala pekerjaan yang diberikan kepada kita, atau yang dipercayakan kepada kita, atau apapun yang menjadi tanggung jawab kita, lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan satu sikap untuk kita memberikannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka percayalah, upah itu akan mengikuti kita. Upah itu akan datang kemudian, ya, akan menyusul pada diri kita. Jadi kalau sebagai hamba kita memiliki sikap hati yang taat dan setia, Tuhan akan berkata, ya, Tuhan akan berkata seperti firman-Nya mengatakan dalam perumpamaan tentang seorang tuan yang mau bepergian keluar kota dan dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang dipercayakan 5 talenta, ada hamba yang dipercayakan 2 talenta, dan ada juga hamba yang dipercayakan 1 talenta. Dan di situ tertulis bahwa masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Ya, jadi Tuhan bisa mengukur kekuatan kita dan kemampuan kita. Yang terpenting adalah kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka ketika tuannya itu datang, hamba yang dipercayakan 5 talenta itu berkata, "Tuan,
5 talenta telah kau percayakan padaku, dan lihat, hari ini aku telah mengembangkannya dan ada hasilnya lagi 5 talenta. Maka tuannya berkata, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Engkau telah setia menjalankan tanggung jawabmu. Maka aku akan memberikan kepadamu kepercayaan yang lebih besar lagi. Mari, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Begitu juga hamba yang dipercayakan menerima 2 talenta, hamba ini juga melakukan hal yang sama. Dan Tuhan pun juga berkata hal yang sama. Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya Tuhan ini memberikan suatu apresiasi kepada hambanya yang taat dan setia, melakukan seperti apa yang Tuhan percayakan. Karena itu pada kesempatan malam hari ini, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, melakukan apa yang dipercayakan, yang ditugaskan kepada kita. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Ketika tuannya datang, hamba tersebut sedang melakukan tugasnya. Karena itu mari kita belajar untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Dan ketika Tuhan itu kelak datang, biarlah setiap kita didapati sedang mengerjakan bagian kita, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Puji Tuhan, marilah sekali lagi kita belajar untuk menjadi hamba yang taat dan setia, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.